Wih, segarnya. Om, es kopi susu tetangga, gula aren double, es batu setengah gelas. Ini baru namanya hidup. Guys, gue mau ngobrol santai nih. Anggap aja kita lagi nongkrong, lagi gabut, lagi nggak ada kerjaan. Lo pada tahu kan, akhir-akhir ini lagi rame banget istilah Jin Dasim, apalagi setelah filmnya keluar, terus banyak artis pada cerai. Netizen langsung pada heboh. Jin Dasim, Jin Dasim. Padahal, mungkin aja si artis emang udah nggak cocok dari sananya. Tapi biarinlah, kita bahas aja biar seru. Tapi sebelum lanjut, lo udah salam pas masuk rumah hari ini? Atau lo langsung nyungsep ke kasur abis pulang kerja? Hayo, kalau lo lupa, lo udah ngundang tamu spesial. Tamu yang nggak lo undang, tapi datang tanpa permisi. Namanya Jin Dasim Dreng. Dreng, Dreng. Jin Dasim, bocah penghasut, rusak rumah tangga. Jadi gini guys, lo pada tahu nggak sih, Jin Dasim itu sebenarnya apa? Menurut literatur Islam yang gue baca dari berbagai sumber, plus gue lihat juga di film-film horor terbaru, Jin Dasim ini tuh bukan jin sembarangan. Dia tuh termasuk anak buah iblis. Bahkan ada yang bilang dia salah satu dari 5 anak iblis. Jadi bukan jin random yang suka lewat. Dia punya jabatan. Kayak di perusahaan, ada CEO, ada manajer. Nah, Dasim ini, kepala divisinya bagian perusak rumah tangga. Kerjaannya spesifik, ngerusak hubungan suami istri. Al-Munawi, seorang ulama, ngejelasin gini, Jin Dasim itu tugasnya ikut masuk bareng suami ke rumah. Begitu masuk, dia bakal bikin suami itu ngelihat aib-aib istrinya. Padahal, istri masih sama kayak dulu. Cantik, baik, rajin masak, tapi tiba-tiba, mata suami kayak pakai kacamata pembesar buat nyari-nyari kesalahan. Ngeselin banget nggak sih? Bayangin, istri lo masak, rasanya enak, tapi tiba-tiba lo ngerasa, keasinan dikit nih. Padahal biasa aja, itu bisa jadi bisikan Dasim. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan besar yang lo tunggu-tunggu. Lo tanya kemarin, Jin Dasim itu tuh apa? Muda? Apa bocah? Wujud aslinya? Kayak gimana? Gue udah riset. Baca ini itu, tanya sana-sini, tanya ChatGPT juga, hehehe. Dan ini dia jawabannya. Pertama, dia bisa berwujud binatang atau kepalanya seperti binatang. Nah, ini nih yang serem. Menurut sutradara film Dasim, Ginanti Rona, timnya bikin karakter Jin Dasim dengan kepala menyerupai binatang setelah mereka riset jurnal dan hadis. Jadi bukan asal bikin. Ada dasarnya. Kenapa bisa gitu? Karena jin emang punya kemampuan buat menyerupai berbagai makhluk, termasuk binatang. Jadi bisa aja tuh, lo lihat kucing di rumah lo, lagi duduk manis, sambil ngeliatin lo berantem sama istri. Atau lo lihat ayam lagi ngintip dari jendela, jangan-jangan, tapi mending jangan dipikirin, ntar lo jadi parno. Tuh ada kucing. Aman, itu kucing beneran, dia cuma mau minta gorengan. Kedua, dia bisa berwujud manusia ganteng? Cuy! Ini nih yang bikin merinding. Jin Dasim juga bisa menyerupai manusia. Bahkan bisa berwujud orang yang lo kenal, atau berwujud orang ganteng, atau cantik yang gak lo kenal. Di film Pengantin Setan, Jin Dasim digambarkan punya wujud manusia yang tampan dan memikat saat nggak dalam wujud asli. Tujuannya, biar lo nggak curiga kalau dia muncul dalam wujud asli yang serem kayak monster. Lo pasti kabur kan, makanya dia menyamar jadi orang biasa. Bisa jadi dia duduk di warung sebelah lo. Atau jadi tukang parkir yang nyengir nggak jelas. Itu tukang parkir beneran. Gua kenal, aman. Ketiga, wujud aslinya hitam pekat, nggak berbentuk. Misterius. Nah, kalau udah ngomongin wujud asli, baru deh ngeri. Dalam berbagai penggambaran, Jin Dasim berwujud hitam pekat, kayak bayangan yang hidup, gak punya bentuk jelas, gelap total, dan aura dinginnya terasa banget. Kayak lo lagi di ruang gelap, terus ngerasa ada yang ngeliatin. Merinding gak? Sutradara Ginanti Rona juga bilang, kalau jin muncul dalam bentuk aslinya yang menyeramkan, udah pasti manusia bakal nolak kehadirannya. Makanya mereka lebih sering menyamar. Ibarat lo jualan, kalau lo muncul dengan muka preman, orang pada kabur. Makanya, lo harus pakai seragam rapih, biar dipercaya. Oke, sekarang jawaban buat pertanyaan lo kemarin. Dia tua apa, muda apa, atau anak kecil? Jadi gini, dalam literatur Islam, gak ada yang nyebutin secara spesifik soal usia Jin Dasim. Karena jin tuh makhluk gaib. Mereka gak punya umur kayak manusia. Mereka bisa hidup ratusan, ribuan tahun. Jadi, ngomongin tua atau muda itu relatif. Tapi kalau lo tanya interpretasi di film-film, dan cerita-cerita yang beredar, Jin Dasim
biasanya digambarkan sebagai sosok dewasa, bukan bocah. Kenapa? Karena tugasnya kompleks, merusak rumah tangga, cocoknya sama sosok yang punya kematangan dalam berbuat jahat. Bayangin aja kalau bocah epep disuruh ngerusak rumah tangga, paling bisanya cuma ngompol di kasur atau ngaca. Tapi ada juga lo yang bilang, dia bisa berwujud bocah. Biasanya kalau dia mau mendekati anak-anak atau ngehipnotis korban yang lebih lemah. Tapi secara general, dia lebih sering muncul sebagai sosok dewasa yang manipulatif. Bayangin, dia kayak om-om genit yang suka ngasih saran aneh. Atau kayak temen lo yang suka ngomong, lo sih sabar banget, padahal lo berhak marah. Nah, itu tuh modus Dasim. Kenapa dia suka masuk rumah? Terus, gimana caranya dia masuk rumah? Ini dia pintu masuk utamanya. Catat baik-baik. Ibnu Hajar al-Asqalani ngejelasin. Dasim adalah jin penghuni rumah. Ketika seseorang masuk rumah tanpa baca basmalah dan gak berzikir, maka Dasim akan langsung memantik pertikaian, mulai dari adu mulut kecil-kecilan, sampai bisa berujung pada kekerasan, perceraian, bahkan gugatan cerai dari istri. Bayangin guys, gara-gara lo lupa ngomong bismillah. Pas buka pintu, lo bisa berantem seminggu. Gara-gara lupa ngucapin kata yang cuma 2 detik, lo bisa kehilangan keharmonisan rumah tangga. Worth it nggak? Nggak worth it sama sekali. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kalau lo masuk rumah dan berzikir, setan bakal ngomel ke teman-temannya. Sungguh, kalian tidak mendapat tempat bermalam dan tidak mendapat makan malam. Mereka kecewa berat, kayak lo pesen nasi goreng, datang-datang udah habis. Tapi kalau lo lupa, mereka seneng banget, kayak dapat durian runtuh. Akhirnya, kalian dapat tempat bermalam dan makan malam. Jadi intinya, Dasim ini kayak preman yang suka nebeng nginep gratis. Dan kalau udah nginep, dia bakal bikin onar, kayak kontrakan lo yang tiba-tiba berisik tengah malam. Nah, ini dia yang lo minta. Ciri-ciri detail dan akurat. Catat baik-baik, kalau perlu ambil catatan. Udah ada catatan dan pulpennya? Kalau udah, simak baik-baik ya. Ciri pertama, perkara kecil jadi bom nuklir. Tadinya lo berantem, cuma gara-gara sendok salah naro, tiba-tiba jadi perang dunia ketiga. Masalah receh kayak lupa beli cabe. Jadi alasan buat ngambek seminggu. Padahal tinggal bilang say, nanti gue beliin lagi beres. Tapi gara-gara Dasim, masalah kecil digede-gedein. Ini ciri nomor 1 yang paling kelihatan. Ciri kedua, rumah terasa panas atau nggak nyaman. Padahal AC 16 derajat, lo pulang ke rumah, bukannya tenang, malah berasa pengen cepet-cepet keluar lagi. Ada rasa nggak nyaman, tegang, kayak ada yang ngawasin terus. Padahal AC nyala 16 derajat, TV nyala, lampu nyala, semua normal. Tapi hati lo nggak betah. Kalau udah gini, waspada. Ciri ketiga, selalu curiga sama pasangan kayak sinetron India. Tiba-tiba lo punya pikiran negatif, terus ke pasangan. Setiap dia pegang HP, lo curiga dia selingkuh. Setiap dia telat pulang 10 menit, lo udah kebayang dia lagi di hotel. Padahal mungkin dia cuma kehujanan di Indomaret, sambil liatin diskon mie instan. Pikiran negatif ini muncul terus tanpa bukti. Insecure banget. Pokoknya, ciri keempat. Sulit fokus ibadah di rumah setan, lagi genjit. Kalau lagi sholat di rumah, pikiran lu kemana-mana. Ingat utang, ingat kerjaan, ingat mantan, ingat promo Lazada. Susah banget khusyuk atau males banget sholat kalau lagi di rumah, padahal di masjid bisa lebih khusyuk. Ini bisa jadi karena Dasim emang gak suka rumah lu jadi tempat ibadah. Dia pengen rumah lo jadi sarang maksiat. Ciri kelima, barang sering hilang atau rusak misteri banget. Tiba-tiba remote TV hilang, padahal tadi ada di meja. Atau gelas kesayangan lo jatuh pecah sendiri. Atau lampu rumah mati bergantian, kayak lagi main ular tangga. Kalau kejadian terus-terusan, bisa jadi indikasi ada yang gak beres. Jangan salahin kucing mulu, kasihan kucing. Ciri keenam, komunikasi macet total, sunyi, kayak kuburan. Kalau ada masalah, bukannya dibicarain baik-baik, malah diem-dieman. Rumah jadi sunyi. Padahal, dulu lo bisa ngobrol berjam-jam, sampai lupa waktu. Sekarang obrolan cuma sebatas. Udah makan? Udah. Iya udah. Iya. Selesai. Gak ada kelanjutan. Kayak chat yang cuma di read doang. Ciri ketujuh, mudah tersinggung, alergi bercanda. Pasangan lo bercanda dikit, lo marah seminggu. Lo ngomong sesuatu yang biasa aja, dia ngambek. Semua perkataan dianggap punya makna dalam yang negatif. Sensitif, berlebihan. Padahal dulu, lo bisa bercanda kasar.
Sekarang bercanda dikit aja langsung baper. Ini nih, kerjaan Dasim. Ciri ke-8, muncul kemaksiatan dalam rumah bahaya banget. Ini yang paling bahaya. Tiba-tiba anggota keluarga jadi gampang ngelakuin hal-hal yang dulu nggak pernah dilakukan. Nonton video porno terang-terangan, judi online, atau perilaku maksiat lainnya. Kalau udah level ini, berarti Dasim lagi pesta pora di rumah lo. 8 ciri itu, guys. Kalau lo ngerasa lebih dari 4 poin ada di rumah lo, mungkin udah waktunya lo introspeksi. Tapi jangan langsung nuduh jin. Cek dulu faktor manusianya. Mungkin lo yang lagi stres, atau pasangan lo yang lagi capek. Atau mungkin juga lo butuh liburan. Atau jangan-jangan lo tinggal sama mertua. Nah, kalau ini mah levelnya beda. Itu udah ujian hidup. Bentuk lain, jin Dasim. Sekarang gue kasih gambaran. Kalau jin Dasim ini punya medsos, pasti feeds-nya kayak gini. Instagram story Dasim. Foto rumah berantem, baru aja bikin pasutri berantem gara-gara suami lupa beli cabe. Padahal cuma lupa. Tapi kan gue bisikin, kalau itu tanda dia nggak sayang. Misi berhasil, kerja bagus, Dasim squad. Tweet viral, Dasim, hari ini, target 50 rumah tangga. Udah ke 49, sisa 1 lagi. Ayo cari pasutri yang lagi ngopi santai kayak gini. Gedein masalah recehnya. Gaskan. Jangan-jangan kita lagi di target. Tenang, aman, aman. Kita lagi bahas. Jadi dia pasti males ngerecokin. TikTok challenge. Dasim challenge. Bikin pasangan lo ngambek cuma dengan 3 kata. Komentar netizen jin. Lo tuh nggak dilanjutin bisikan halus. Reply. Auto baper. Challenge berhasil. Status. WhatsApp. Dasim. Open jamu pengerusak rumah tangga. 24 jam non-stop. Sekali masuk, rumah lo auto runyam. Order via bisikan halus, code available. Hahaha. Ngeselin banget kan? Makanya kita harus bikin dia nggak betah di rumah lo. Jangan kasih dia sinyal wifi. Oke, cukup teorinya. Sekarang gua kasih solusi. Cara ngusir jin Dasim, catat. Resep pertama. Rajin salam dan baca doa masuk rumah antivirus wajib. Ini basic banget guys, jangan diremehin. Doanya ada di HP lo. Tinggal search doa masuk rumah. Intinya, minta perlindungan Allah pas masuk rumah. Anggap aja ini kayak lo scan barcode sebelum masuk mall. Wajib. Kalau enggak, lo bisa ditilang sama malaikat. Resep kedua, baca surah Al-Baqarah baiknya rutin. Rasulullah SAW bilang, setan bakal lari dari rumah yang dibacain surah Al-Baqarah. Gak usah sekali baca langsung hatam. Cukup puterin murotal di rumah, atau lo baca pelan-pelan. Jin tuh alergi sama Al-Quran. Kayak orang alergi seafood dipaksa makan udang, auto muntap. Bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, siapa yang baca surat Al-Baqarah di malam hari, setan gak akan masuk rumahnya selama 3 malam. Mantep kan? 3 hari libur dari gangguan jin. Resep ketiga. Komunikasi yang baik, obat paling manjur. Ini obat paling manjur. Tapi, paling susah dilakuin. Kalau ada masalah, ngomong baik-baik, jangan pakai emosi. Duduk berdua, ngopi bareng, terus ngobrol. Kalau perlu, sambil pegang tangan. Sentuhan fisik yang positif bisa ngusir energi negatif. Contoh, sayang, gue minta maaf kalau akhir-akhir ini sering marah-marah. Gue lagi capek kerja, lo sabarin ya, dijamin pasangan lo langsung leleh. Nggak ada Dasim yang bisa bertahan di depan komunikasi kayak gitu. Resep keempat, lihat kebaikan pasangan, fokus ke hal positif. Islam ngajarin, kalau lo nggak suka sama satu sifat pasangan lo, lihatlah sifat baiknya yang lain. Ini resep jitu, dia mungkin suka ngomel, tapi dia rajin masak. Dia mungkin pelupa, tapi dia sayang anak. Dia mungkin nggak bisa nyetrika, tapi dia pinter nyari duit. Nah, kalau lo fokus ke kebaikan, bisikan Dasim bakal nggak mempan. Dia udah susah payah bisik-bisik, lo malah senyum-senyum sendiri. Ingat kebaikan pasangan. Dasim. Goblok, gagal lagi gue. Resep kelima. Jaga sholat berjamaah di rumah, bonding plus pahala. Kalau bisa, sholat berjamaahlah di rumah. Minimal jadi imam buat istri atau anak. Keberkahan sholat berjamaah itu bisa jadi tameng rumah tangga. Plus, lo jadi kelihatan alim di depan keluarga. Istrinya tambah sayang, anaknya tambah hormat. Dasim tambah males ngerecokin. Resep keenam. Kibaskan tempat tidur sebelum pakai. Jangan langsung nyungsep. Nah, ini yang sering dilupain. Rasulullah ngajarin, sebelum tidur, kita disuruh ngibasin tempat tidur, pakai kain, sambil baca bismillah. Soalnya,
Jin suka ngetempatin kasur kosong. Ibaratnya, kasur lo tuh hotel, jin suka nebeng kalau nggak ada yang ngelok. Jadi, jangan langsung nyungsep pas mau tidur, guys. Kibasin dulu, kalau perlu, sambil nyanyi-nyanyi dikit. Biar kelihatan lebih semangat. Resep ketujuh. Jangan lupa baca doa sebelum jima. Ini rahasia besar. Nah, ini nih yang sering dilupain pasangan nikah. Kalau lo mau berhubungan suami istri, baca doa dulu. Bismillah. Allahumma janibnasi syaituna wa janibisi syaituna ma'ar razaqtana. Apa gunanya? Kalau sampai punya anak dari hubungan yang dibacain doa, anak itu bakal dijaga dari gangguan setan seumur hidup. Ini hadis syahih. Jadi, Dasim bakal gigit jari kalau tahu anak hasil hubungan lo dibacain doa. Dia nggak bakal bisa ganggu anak itu. Jadi gitu guys, kesimpulannya. Pertama, jin Dasim itu nyata dalam literatur Islam. Dia salah satu bala tentara iblis yang tugasnya spesifik. Merusak rumah tangga, jabatannya tinggi. Bukan jin ecek-ecek. Kedua, bentuk fisiknya nggak ada yang tahu pasti. Tapi dia bisa berubah jadi manusia, bisa ganteng atau cantik. Binatang kepala binatang, atau wujud aslinya hitam pekat kayak bayangan, bukan bocah ingusan. Lebih ke sosok dewasa yang manipulatif. Tapi, dia juga bisa berwujud bocah kalau mau ngedeketin korban yang lebih lemah. Ketiga, tapi jangan juga kita jadi paranoid. Gak semua masalah rumah tangga karena jin. Bisa jadi karena lo yang gak bisa manage ego, atau pasangan lo yang kurang pengertian, atau mungkin karena lo tinggal sama mertua. Nah, ini mah udah level beda. Ini mah butuh pertolongan Allah ekstra. Yang penting, jaga benteng rumah lo dengan doa, zikir, dan komunikasi. Karena kalau rumah lo udah bentengnya kuat, jin kayak Dasim bakal gigit jari. Dia bakal ngomel ke teman-temannya. Ah, males ah. Rumah ini susah, udah gue bisikin yang jelek-jelek. Mereka malah mesra-mesraan. Udah gue bisikin buat curiga. Mereka malah ngobrol baik-baik. Udah gue bisikin buat males ibadah. Mereka malah sholat berjamaah. Pusing gue. Pindah target aja. Nah, itu target kita. Bikin Dasim pusing sendiri. Oke, gue cabut dulu. Mau pulang? Mau baca doa masuk rumah dulu. Takut ada Dasim nunggu di kamar. Lo juga gitu ya? Jangan lupa salam kalau masuk rumah. Jangan lupa baca doa. Jangan lupa kibasin kasur. Jangan lupa sholat. Jangan lupa sayang sama pasangan. Biar yang masuk ke rumah lo cuma kebaikan, rezeki, dan kebahagiaan. Bukan bocil epek berkepala binatang, pengacak rumah tangga. Ada yang mau nambahin pengalaman? Atau mungkin lo pernah ngerasa rumah lo lagi diganggu? Atau lo punya tetangga yang suaminya sering marah-marah? Mungkin kena Dasim tuh. Tulis di kolom komentar ya. Tapi ingat, jangan curhat yang dalam-dalam banget. Entar gue baper, terus gue bikin thread, Twitter 30, tweet. Oke, assalamualaikum. Jangan lupa salam. Hehe. Lupa. Itu juga godaan Dasim. Waspada.